Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber alami yang dapat diperbarui dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada yang digunakan. Sinar matahari dan angin misalnya, adalah sumber energi yang akan terus diperbarui. Sumber energi yang terbarukan sangat banyak dan ada di sekeliling kita. Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas, di saat yang bersamaan merupakan sumber daya tak terbarukan yang membutuhkan waktu ratusan juta tahun untuk terbentuk. Bahan bakar fosil ketika digunakan untuk menghasilkan energi, akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya, seperti karbon dioksida. Produksi energi terbarukan menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Pengalihan dari bahan bakar fosil, yang saat ini menyumbang sebagian besar polusi, menuju energi terbarukan adalah langkah penting untuk mengatasi krisis iklim. Energi terbarukan sekarang lebih terjangkau di sebagian besar negara, dan menciptakan lapangan kerja 3 kali lebih banyak daripada bahan bakar fosil. Energi surya adalah yang paling melimpah dari semua sumber daya energi dan bahkan dapat dimanfaatkan dalam cuaca mendung. Tingkat penyerapan energi matahari oleh bumi sekitar 10.000 kali lebih besar daripada tingkat konsumsi energi oleh manusia. Teknologi surya dapat menyediakan panas, penyejuk, penerangan alami, listrik, dan bahan bakar untuk berbagai macam kegunaan. Teknologi surya mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, baik melalui panel fotovoltaik atau melalui cerobong yang memusatkan radiasi matahari. Meskipun tidak semua negara memiliki kekayaan energi surya yang sama, tetapi kontribusi yang signifikan terhadap penggunaan energi surya langsung dapat dilakukan oleh setiap negara. Biaya produksi panel surya telah menurun drastis dalam dekade terakhir, menjadikannya tidak hanya terjangkau, tetapi juga merupakan salah satu bentuk energi listrik yang paling murah. Panel surya memiliki masa pakai sekitar 30 tahun, dan tersedia dalam berbagai warna, tergantung pada jenis bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Energi bayu memanfaatkan energi kinetik udara, yang bergerak dengan menggunakan turbin angin besar yang terletak di darat atau di lepas pantai. Energi bayu telah digunakan selama ribuan tahun, tetapi teknologi energi angin darat dan lepas pantai ini telah berkembang selama beberapa tahun terakhir. Untuk memaksimalkan listrik yang dihasilkan, yaitu dengan turbin yang lebih tinggi dan diameter rotor yang lebih besar. Meskipun kecepatan angin rata-rata sangat bervariasi berdasarkan lokasi, potensi listrik tenaga bayu di dunia secara teknis melebihi produksi listrik global. Dan potensi yang cukup besar ada di sebagian besar wilayah di dunia untuk memungkinkan penggunaan energi bayu yang signifikan. Ada beberapa wilayah di dunia yang memiliki kecepatan angin yang kuat, namun lokasi terbaik untuk menghasilkan tenaga angin terkadang berada di tempat terpencil dan jauh. Pembangkit listrik tenaga bayu lepas pantai menawarkan potensi yang luar biasa. Energi panas bumi memanfaatkan energi panas yang dapat diperoleh dari dalam perut bumi. Energi panas diekstraksi dari reservoir panas bumi dengan menggunakan pipa atau cara lain. Reservoir yang memiliki temperatur yang cukup tinggi secara alami dan dapat diakses disebut reservoir hidrotermal. Sedangkan reservoir lainnya yang memiliki temperatur yang cukup tinggi, namun dapat ditingkatkan dengan stimulasi hidraulik disebut sistem panas bumi enhanced geothermal. Setelah mencapai permukaan, cairan dengan berbagai temperatur ini bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Teknologi untuk menghasilkan listrik dari reservoir hidrotermal ini sudah berkembang dan dapat diandalkan. Dan telah dioperasikan selama lebih dari 100 tahun. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan energi air yang bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Energi ini dapat dihasilkan dari waduk dan sungai. Pembangkit listrik tenaga air mengandalkan air yang tersimpan di waduk.
Sementara pembangkit listrik tenaga air sungai memanfaatkan energi dari aliran sungai yang tersedia. Waduk PLTA seringkali memiliki banyak kegunaan, dari menyediakan air minum, air untuk irigasi, pengendali banjir dan kekeringan, layanan navigasi, serta pasokan energi. Pembangkit listrik tenaga air saat ini merupakan sumber energi terbarukan terbesar di dalam sektor energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air bergantung pada pola curah hujan yang umumnya stabil, dan mungkin terdampak oleh kekeringan yang disebabkan oleh iklim atau perubahan ekosistem yang mempengaruhi pola curah hujan. Infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air juga dapat berdampak buruk pada ekosistem. Karena alasan ini, banyak yang menganggap PLTA skala kecil sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan, dan sangat cocok untuk masyarakat di lokasi terpencil. Energi samudra berasal dari teknologi yang menggunakan energi kinetik dan termal air laut. Misalnya, ombak atau arus untuk menghasilkan energi listrik atau panas. Sistem energi samudra masih dalam tahap awal pengembangan, dengan sejumlah prototipe perangkat gelombang dan arus pasang surut yang sedang diteliti. Potensi energi laut secara teoritis dapat dengan mudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia saat ini. Bioenergi dihasilkan dari berbagai bahan organik, yang disebut biomasa, seperti kayu, arang, kotoran hewan, dan kotoran lainnya untuk menghasilkan panas dan listrik. Sebagian besar biomasa digunakan di daerah pedesaan untuk memasak, penerangan dan pemanas ruangan, umumnya oleh penduduk berpenghasilan rendah di negara berkembang. Energi yang dihasilkan dari pembakaran biomasa menghasilkan emisi gas rumah kaca, namun dengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, atau gas. Namun, bioenergi hanya dapat digunakan secara terbatas, mengingat potensi dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan.